satu haram, satu lagi tidak diharapkan. Kapan menjawab salam wajib? Saat seorang muslim mengucapkan salam, ibu bapak sebagai muslim wajib menjawabnya. Kapan haram menjawab salam? Saat imam sholat mengucapkan assalamualaikum, makmum haram menjawab waalaikumsalam, gitu kan gitu. Dan kapan dia diharapkan? Saat kita disunahkan kalau kita ziarah ke kuburan, ke pajaratan, assalamualaikum ya ahli kubur, kita tidak berharap ada jawaban dari dalam kubur, waalaikumsalam gitu. Kalau di kubur ada jawaban pasti kita kabur kan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan dan di hadapan Aris Sisilah Thariqah Qadianah Sabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus guru agung kita Mursyidina fi hadza zaman Syekh Muhammad Abdul Ghassib Masluk Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini mudah-mudahan tidak ada nyemprot. Kalau nggak dekat bibir nggak kedengeran. Yang saya hormati Mama Sultan dan Pangeran dan seluruh keluarga besar Kesultanan Kecirebonan, kita berdoa dengan karomah, keberkahan, manakib yang diselenggarakan di sini dan limpahan karomah bangsa Baos. Semoga Mama Sultan, Pangeran diberkahi kesehatan yang mumpuni, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya, disehatkan jiwa raganya, dan dijadikan seluruh keluarga duriat ahli Kecirebonan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Yang saya hormati Abah Jagat Al-Holis selaku pembantu khusus Pangersa Abah Aos dan juga sebagai wakil talqin, dan yang mulia para wakil talqin yang hadir dalam kesempatan ini, ada Kiai Haji Aziz Abdullah dari Ciamis, ada Dr. Kiai Haji Subhan, ada Kiai Haji Lukman Kamil As-Siddiq, sarjana pendidikan Islam, ada Kiai Haji Andri dari Kuningan, dan Ketua Madrasah TKN ya, Madrasah dan Rodoh TKN Pondok Pesantren Suryalaya Cirebon Raya, Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Misa, serta seluruh jajaran pengurus, ikhwan akhwat sekalian, semoga dengan keberkahan dan fadilah serta karomah bangsa Baos diberikan kesehatan semuanya, dilancarkan segala usahanya, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya. Giliran lunas hutang kenceng banget, berarti banyak hutang. Amin ya rabbal alamin. Bi karamati bangsa Baos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, sekarang bulan apa, Bu? Ada yang ingat bulan apa? Belum, karena nggak gajian jadi lupa bulan. Bulan hajatan ya. Kalau bulan Zulhijjah itu bulan hajatan biasanya. Kemarin bulan Pre, bulan Hafid ya. Zulqa'dah biasanya ada di Cirebon tuh orang yang nikah juga berhenti kan? Bukan nggak boleh biasanya gitu. Padahal kalau kita nggak ada, semuanya sama. Sekarang bulan
Zulhijjah. Jadi pasal ke-12 dalam kitab Fadhilus Suluh, bulan Zulhijjah atau bulan Ramadan ke-4 tahun keberapa? Tahun ke-4 juga. Bulan 4 tahun ke-4 untuk TKN Sirna Rasa, jadi Ramadan ke-4. Dalam bulan Zulhijjah itu ada 8 huruf. Ada 8 huruf. Dan ini sudah dibahas sebetulnya sering, karena ini udah di penghujung ya, Zulhijjahnya udah tinggal beberapa hari. Udah tanggal keberapa ya sekarang? Sama udah apa lupa juga. Tanggal 24 ya. Ya pokoknya udah melakukan sholat sunnah syukri Lailatul Qadar, itu udah ada di tanggal likuran lah. Likur. Tak saiki tanggal patang likur. Ya. Ya patang likur, betul. 24. Ada 8 huruf, yaitu yang pertama huruf za, yang kedua huruf wawu, yang ketiga huruf alif, yang keempat huruf lam, yang kelima huruf ha, yang keenam huruf jim, dan yang ketujuh juga huruf jim. Huruf jimnya ada 2. Dan yang terakhir adalah huruf ha. Huruf ha yang kedua. Jul. Da yang pertama, da itu diartikan dengan zikrullah. Sedangkan huruf wawu, tapi dalam tulisannya itu, nah saya memang harus belajar nahwu sorobnya. Bukan wawu, iya sih tulisannya itu ya, tapi bacanya wawu ya. Dibaca di hurufnya itu, saya ya Zulhijjah dalam kitab Fadhilus Suluh itu za iya, hurufnya iya, tapi dibacanya wawu. Nah itu. Wawu itu diartikan waro. Kemudian alif itu diartikan Islam, dan lam pangersabah mengartikannya lazah. Lazah itu kenikmatan. Kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang yang arti hakiki, leksikal, arti yang benarnya, bukan majazi. Jadi kalau kita menikmat makan gula karena manis, ya itu nikmatnya. Bukan makan obat pahit kenikmatan karena ada faktor menyembuhkan, bukan. Tapi gula manis itu lazah yang dimaksud pangersabah. Lazah, ha-nya adalah hijul bait. Nah, hijul bait itu adalah berhaji, berangkat haji, mengunjungi rumah Allah. Kemudian jim yang pertama adalah jidal, berbantah-bantahan, berdebat. Dan kemudian jim yang kedua adalah jalwat, yaitu khalwat batin. Dan yang terakhir adalah haibah. Saya ambil huruf pertama saja, walaupun tadi pagi sudah dibahas oleh Kiai Subhan di At-Taqwa. Ini karena relevan. Dari 8 huruf itu saya tadi pikir-pikir yang tepat di sini, yang agak sesuai dengan ini di bawah itu adalah yang zikrullah. Zikrullah ya. Zikrullah. Zikir itu ingat artinya ya. Ingat pada siapa? Zikrullah, ingat pada Allah. Sesungguhnya karena anggota badan kita itu ada 3, bukan anggota badan ya, unsur-unsur di kita itu ada 3 yang harus mengingat. Yang pertama adalah badan, ada lisan, ada qalbu. Maka dzikir pun ada 3 sebetulnya. Dzikir hati adalah sebagaimana yang sudah ditanamkan, itu dzikir khafi, yaitu dzikir ini, yaitu yang 4 huruf. Nah ini ada kaitannya sebetulnya dzikir khafi itu, yaitu dzikir kalimat ismu ajam Allah dan kantung asma'hu. Dzikir lisan adalah dzikir la ilaha illallah. Dzikir badan adalah sebagaimana Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu adalah dzikir badan, dzikir raga. Maka ya itu. Maka kenapa salah satu riyadoh dalam TKN Pondok Pesantren sudah adalah sholat yang banyak? Karena sholat itu adalah zikir.
Zikir badan, anggota badan. Akimi sholata li zikri. Banyak sholat berarti anggota badan kita ini banyak mengingat Allah. Nah itu ada 3 zikir. Kemudian tapi pangersa Abah mengartikan zikir di dalam dalam Padawi Sur adalah zikir menggunakan ismu azam, yaitu ismu jalalah, yaitu kalimat Allah. Kalimat Allah. Kenapa Allah dikatakan sebagai ismu azam? Karena sebetulnya ismu-ismu yang lain, asma-asma yang lain itu adalah merupakan bersumber dari ismu azam, dari Allah. Ar-Rahman, maka bisa dikatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah bagian daripada ismu Allah. Ar-Rajak juga adalah bagian dari ismu Allah. Tidak bisa kita katakan bahwa Allah bagian daripada Ar-Rahman. Yang dimaksud, gampangnya begini ilustrasinya. Kayak Abdul Aziz, ada telinganya. Mana telinganya? Nah ini, itu telinga siapa? Telinganya Abdul Aziz. Tapi tidak bisa katakan Abdul Aziz bagian dari telinga gitu. Kenapa? Ismu Allah itu dekat dengan ismu yang jalalah gitu. Itu karena memang ismu azam semua. Ar-Rahman itu bagian dari Allah, Rajak bagian dari Allah, Al-Malik bagian dari Allah. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa kaki ini bagian dari Supardi. Tapi benar itu, yang kaki ini bagian dari Supardi, tapi tidak bisa karena Supardi bagian dari kaki gitu, tidak bisa. Itu sebut. Itu yang pertama, pangersa Abah menyampaikan itu dalam kitab Padawi Sur. Yang kedua, pangersa Abah menyampaikan bahwa Allah itu sebagai ismu azam karena ini adalah kalimat Allah itu kalimat nama yang sangat unik. Allah itu terdiri dari 4 huruf. Huruf alif, lam dan ha. Kalau dibaca utuh maka Allah menunjukkan itu memang Allah. Tapi dibuang hurufnya 1, alifnya dibaca lillah, masih menunjukkan Allah, dia Allah. Dibuang lamnya lagi, lahu, miliknya, milik Allah. Lalu dibuang lamnya dengan hu, dia Allah. Beda dengan misalnya Agil, ya Agil, atau misalnya Agus, ya masih sama juga ya. Ya, yang paling gampang ini ya, betul. Enggak, maksud ini nama ini Agil nih, Agil, A-nya di huruf Agil kan, A-nya dibuang menjadi Gil gitu. Kira-kira maknanya kan lain. Apalagi dibuang Gilnya jadi Il gitu kan gitu. Jadi maknanya lain, beda dengan kata Allah, dibuang alifnya masih lillah, miliknya, milik Allah, masih nama menunjukkan beliau. Lalu buang lagi lamnya, masih lahu, milik Allah, milik dia Allah. Hu dia Allah gitu. Jadi yaitu banyak dalam Al-Qur'an. Jadi itu adalah daripada huruf pembentuk. Jadi itu kenapa zikir yang 4 huruf, zikir dengan ismu azam, ismu zat yang agung, yaitu Allah, ini merupakan zikir yang memang harus ada setiap saat. Itu yang dimaksud zikir di dalam kitab Padawi Sur itu. Nah, kata Allah itu sendiri ada 4 huruf, diartikan alif itu adalah sebagai zatnya Allah. Lam yang pertama itu sebat dengan asma Allah. Lam kedua sifat. Dan kemudian ha itu adalah diartikan sebagai fi'il, fa'alnya Allah, perbuatan Allah. Maka disimpulkan bahwa 3 huruf alif, lam dan ha itu menjadi 3 gambar ikan. Ikan satu menunjukkan alif, zatnya Allah yang hakiki. Nah, kemudian yang laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan sekalian makhluk. Lamun kemudian yang ikan yang kedua menggambarkan asma dan sifat Allah. Nah, yang bisa dikenali. Dan kemudian ha, fa'al Allah ini yang bisa dikenali lebih lanjut. Fi'il, perbuatan Allah. Ada kisah Abu Nawas, orang yang paling cerdas gitu, sufi yang cerdas dalam dunia sufi humor.
bahwa pada suatu saat Raja Harun Ar-Rasyid mencoba mengetes para ulama yang ada di Baghdad waktu itu, dan dikumpulkanlah. Dan Harun Ar-Rasyid bertanya kepada ulama, sekarang Allah sedang apa? Mengetes tentang faal Allah tadi. Salah satunya bahwa faal Allah itu mengetes sekarang Allah sedang apa. Tidak ada satu ulama pun yang menjawab. Lalu Harun Ar-Rasyid kepikiran dengan Abu Nawas, dan kemudian diminta ajudannya memanggil Abu Nawas, dan Abu Nawas datang ke kerajaan keraton. Lalu Harun Ar-Rasyid menanyakan kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, semua ulama di sini tidak bisa menjawab tentang contoh faal Allah. Saya bertanya, Allah sedang apa sekarang? Apakah engkau tahu sekarang Allah sedang apa? Jawab Abu Nawas, ya saya tahu, tapi ada syaratnya yang mulia. Bagaimana syaratnya? Syaratnya, sekarang mohon yang mulia duduk di bawah menggantikan posisi saya, dan izinkan saya duduk di sebelah sana, Tuan Raja. Oh itu, kok ada saja syaratnya? Yaitu syarat saya kalau pangersa Tuan Raja mau jawaban tentang Allah sedang apa gitu. Singkat cerita, Harun Ar-Rasyid mengikuti syarat yang disampaikan oleh Abu Nawas. Beliau duduk di bawah, dan kemudian Abu Nawas duduk di singgasana. Lalu Abu Nawas menjawab, sebelumnya Raja bertanya, sekarang saya sudah memenuhi syaratmu, sekarang jelaskan Allah sekarang sedang apa. Kata Abu Nawas, sekarang Allah sedang menjadikan saya sebagai raja dan tuanku raja sebagai hamba di bawah. Itulah contoh Pak Allah. Jadi apa yang terjadi, yang kita lakukan saat ini semuanya karena kehendak Allah. Itulah faal Allah. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cepet banget. 15 menit udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sama-sama di hadapan guru kita semua, Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Abah Jagat, pembantu khusus Syekh Mursyid Abah Aos, para wakil talqin, para mubaligh, para ustaz, para petugas manakib spesial yang sama-sama kita hormati, Mama Sultan beserta Sang Pangeran. Alhamdulillah, semoga selalu disehatkan lahir batinnya, diberkahkan, ditambah-tambah rezekinya, dan Sang Pangeran menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian, kita bersyukur hari ini kita sama-sama kembali manakib di Keraton Kacirbonan. Berkah untuk kita semua. Baru saja kita mendapatkan limpahan dari Profesor Supardi tentang Abu Nawas. Allah sedang apa? Sedang memindahkan menjadi raja dan rakyatnya. Kalau ditanya Abah Aos sedang apa? Pada kesempatan malam ini saya menyambung daripada pembicaraan Profesor Supardi tentang manusia. Tadi bicara Pak Aziz, G. Aziz telinga gitu ya. Who is human beings? Siapa itu manusia gitu ya. Man huwa insanun? Siapa itu manusia? Saya akan melihat dari sisi tentang ilmu jiwa, bahwa manusia itu punya gangguan kepribadian. Maka disinilah nanti kita penting dikaitkan dengan fadhailus syuhur zikrullah. Dalam dunia kejiwaan namanya psikopatologi. Psikopatologi dibagi dua, ada namanya neurosis dan psikosis. Ini bahasanya bahasa setupatok.
Neurosis itu adalah gangguan saraf seperti cemas. Ada yang pernah cemas? Pernah. Pernah takut, khawatir, bingung, bete. Tahu bete? Butut tati tayang. Baper. Nah ini, dikit-dikit left group. Ini baper. Ini neurosis. Gangguan kepribadian yang pertama namanya neurosis adalah apa? Dalam ilmu kejiwaan, kebiasaan keseharian kita. Itu neurosis. Ini masih bisa diterapi yang hanya ringan-ringan. Jalan-jalan, lihat-lihat di Kecirbonan, refreshing, seneng. Yang kedua ada psikosis. Psikosis ini lebih parah. Terjadi apa? Halusinasi, delusi, ilusi. Waduh, bahasanya kan. Halusinasi itu melihat sesuatu yang di luar panca indera, terjadi persepsi. Contoh, lah itu kok ada yang lewat ya, hitam-hitam, tinggi. Ini namanya halusinasi. Halusinasi. Delusi. Contoh, saya rakyat biasa, tiba-tiba saya duduk, saya raja Kecirbonan. Ini delusi. Saya tidak sesuai dengan kenyataan, namanya delusi. Jadi kemana-mana ngerasa saya ini raja Kecirbonan, padahal rakyat biasa. Terjadi delusi. Ada yang pernah delusi? Menjadi mursyid. Delusi. Yang ketiga namanya ilusi. Ilusi itu kalau kita ngeliat fata morgana gitu ya, dari jauh melihat ternyata kok kayaknya ada air, ternyata nggak ada. Ini namanya ilusi. Nah ini psikosis, penyakit kejiwaan. Nah psikosis ini kalau bahasa kitanya skizofrenia, adalah orang gila. Terjadi mengalami ilusi, halusinasi, dan delusi. Maka penting direhabilitasi, diawabin. Kalau bahasa Aba Awasnya awabin, bahasa Aba Anomnya inabah gitu. Nah ibu bapak sekalian, kenapa saya membahas ini? Nanti kita kaitkan. Ini gangguan-gangguan kepribadian manusia. Nah di dalam kajian kita, di dalam tasawuf Islam, di dalam mistisisme Islam, gangguan dari semua itu masuk ke 3 aspek. Yang pertama adalah gangguan kepribadian yang berkenaan dengan akidah. Ini sering terjadi. Syirik jali, syirik khofi. Kalau syirik jali itu jelas, dia menyembah berhala, dia tidak mengakui Allah, ini syirik jali dengan jahar. Tapi syirik khofi tidak terasa. Orang dia lari dari kehidupannya narkoba. Ini syirik khofi sebenarnya. Dia waktunya sholat, tiba-tiba masih ngelap motornya. Ini syirik khofi nih. Dia membuat Tuhan cemburu gitu. Harusnya sholat awal waktu, ternyata dia melakukan hal lain selain kepada Tuhan. Nah ini adalah syirik khofi. Kufur. Ini adalah gangguan kepribadian akidah, kufur. Kufur bi Allah pertama. Allah memerintahkan tapi kita melanggar. Ini kufur, tidak beriman. Allah melarang bi Allah, maka kita mengerjakan. Ini juga kufur. Kufur bi Allah. Ada kedua, kufur bi risalah. Kufur dengan risalah kenabian sampai ke warasatul anbiya. Kata Abah, tanggalkan rokok. Ini kufur kalau seandainya dia tidak tanggalkan rokok, karena ini bi risalah gitu. Hati-hati. Artinya kita tidak mengakui risalah kenabian. Kenapa? Karena Abah warasatul anbiya, risalah kenabian gitu. Nah, berbicara tentang tanggal kan ini saya mau cerita lagi waktu Karawang ini. Ini cerita dan ini sensitif. Saya ceritanya di Sirna Rasa. Waktu itu zaman membuat majalah gitu. Ada ACC Putra Abah, ada Kang Sambas, ada saya, ada 5 orang. Ditawarin, yuk ngerokok katanya. Sudah ngerokok, dibagi satu-satu. Saya nggak enak, ikut ngerokok. Lagi ikut ngerokok, baru sedot 2 kali, tiba-tiba ada yang buka pintu. Seret. Astagfirullahaladzim. Abah awas, tutup. Langsung Abah pergi ke atas. Kita tengok kanan, tengok kiri, 5 orang, termasuk Kiai Sambas. Akhirnya apa yang terjadi? Kita diam. Pura-pura dimatiin, tiba-tiba ada Kang Odi, Kang Suban, Kang Sambas panggil semua ke atas katanya. Aduh, dipanggil Abah? Iya, ke atas. Ini kejadian sebelum ada sabda sekitar 10 tahun yang lalu pada masa Abah Anom.
Kumpul kita seperti ini di hadapan Abah. Abah bilang, Abah juga punya rokok. Nih, ini mah perintah harus merokok. Dibagikan satu-satu. Langsung cetrek. Abah yang membakarnya pakai apa? Korek api. Akhirnya apa? Itu 5 orang dan ada beberapa santri senior bingung kan? Kata Abah, iya mah perintah, laksanakan. Ayo, kapan lagi ngerokok depan Abah katanya. Akhirnya ya saya karena terbawa ya pura-pura ikut aja. Tapi Abah bukan fokus ke saya karena ada yang memang melanggar gitu ya. Nah, setelah itu wah, depan Abah tuh. Siapa yang berani coba? Saya waktu itu ikutan gitu ya. Selesai itu langsung Abah bilang, mau ikut Abah Anom. Ini risalah nih, bir risalah. Mau Abah. Mau nurut ikut Abah Anom, mau Abah. Kalau mau nurut Abah Anom, ikut Abah Anom, yuk sama-sama berdoa. Mau Abah. Rokoknya tinggalin, yuk berdoa. Angkat tangan semua, termasuk saya. Ya Allah, mulai hari ini saya sadar dan hari ini terakhir saya merokok. Kalaupun kapanpun dimanapun kita ikutin tuh. Merokok lagi, kata Abah apa? Eureunkeun napas abdi ya Allah. Berhentikan nafasku ya Allah. Itu gak ada yang jawab, diam semua. Diam. Abah langsung tengok. Tuturkan atuh cenah. Gak ada yang berani. Langsung ulang lagi sama Abah. Pas di kalimat yang terakhir, eureunkeun napas abdi ya Allah. Diam lagi. Mau ikut Abah? Mau Abah? Ikuti. Eureunkeun napas abdi ya Allah. Eureunkeun napas abdi ya Allah. Abah langsung apa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sekarang sudah Fatihah yang tidak menanggalkan eureun napasnya. Ini berlaku buat Anda. Waktu itu perintah itu. Dari 5 orang itu saya tanya, gimana masih ini? Enggak, saya enggak berani, takut eureun napasnya. Penting-pentingnya risalah gitu. Nah ini hati-hati, kufur kalau seandainya dia tidak mengikuti gitu. Ini birisalah. Jadi kufur bi Allah, birisalah kenabian. Itu penting banget gitu. Ini sensitif ini. Tapi cerita ini mesti saya sampaikan karena ini manqobah Abah Aos gitu. Terjadi betul di dalam dunia nyata gitu. Bukan dunia khayal gitu ya. Nah, ini birisalah. Yang ketiga, bin nikmah. Kita harus jangan kufur kepada nikmat Allah. Makanya kata Abah Aos, kalau punya nikmat ya cukup alhamdulillah. Jangan bilang berapa dapatnya 100.000. Alhamdulillah segini juga. Tidak ada segini juga. Alhamdulillah segini juga. Lumayan. Enggak ada lumayan. Pokoknya kecil banyak alhamdulillah. Itu namanya tidak kufur bin nikmah. Ini. Jadi gangguan kepribadian yang pertama tentang akidah, ini ada terjadi. Ini hati-hati, birisalah ini. Yang kedua, gangguan kepribadian adalah kepribadian tentang kemanusiaan, iri, dengki. Makanya tadi di dalam tanbih apa? Kita harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ini yang kedua nih, gangguan kepribadian kemanusiaan. Ada satu penelitian. Kenapa Abah menganjurkan kita harus menyayangi orang yang membenci kita? Ternyata ada satu penelitian di dalam laboratorium di Amerika. Ternyata yang meneliti orang Barat. Dalam sebuah klinik dipanggillah orang yang punya dengan amarah dan kebencian. Ditanya, kamu pernah benci nggak seumur hidup kamu sama seseorang? Ya pernah lah. Banyak nggak? Banyak. Dari sekian yang banyak ambil satu yang paling terbenci. Ada nggak? Ada. Oke, kamu ingat itu orangnya. Sekarang bayangkan, kalau di samping kamu sekarang orangnya ada, apa yang akan kamu lakukan? Kata dia, aku akan meludahinya, katanya. Akhirnya apa? Orang itu meludahinya, ludah keluar. Sama seorang psikolog ahli neuroscience, diambillah itu ludah dengan apa? Dengan suntikan, disedot. Seperti suntikan pipet. Disuntikan kemana? Ke serangga. Seret. Apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian itu serangga mati.
Akhirnya masuk ke lab. Kenapa ini serangga mati? Diteliti, serangga mati karena ada air ludah. Di dalam air ludah ada racun. Air ludah siapa? Air ludah orang yang penuh dengan kebencian, amarah. Artinya apa? Kalau kita benci kepada orang lain, maka seluruh tubuh kita penuh dengan racun. Dan seluruh tubuh kita adalah air. Makanya kalau ada orang benci sama kita, kata apa? Kasihan, dia sedang meracuni dirinya dengan air ludahnya. Gitu. Makanya apa? Kita harus menyayangi orang yang membencimu. Yang membenci kita, sayangi. Kenapa? Bentar lagi dia mati gitu. Dengan racunnya gitu. Makanya sayang. Ini gangguan kepribadian kemanusiaan. Maka betul solusi dari Abah, kita harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Cuman Abah kan tidak menjelaskan gitu. Secara psikologi kalau dikaji, semua perintah-perintah Abah itu adalah untuk keselamatan kita lahir batin. Karena apa? Sumber penyakit fisik hari ini hampir 90% berasal dari pikiran, kebencian, amarah. Dan zikir inilah tadi Prof bilang solusi agar meredam amarah kita. Nah ini yang kedua, gangguan kemanusiaan. Yang ketiga, gangguan alam. Tadi Abah sudah mencontohkan, biar alam ini indah, jauhkan dari asap rokok. Kembali kepada perintah Abah, yaitu gangguan-gangguan itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Allah, mengikuti risalah kenabian sampai hari ini kepada pewarisnya Syekh Muhammad Abdul Ghassifullah Maslul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muhtaramin jami'ah silsilah thariqah Qadiriyah Sabadiyah Ma'asriyalaya. Wabi Susan Arif Billah dan saya pengersa Abah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Telah kita simak bersama kiraman rohani sekaligus curahan ilmu Allah disampaikan oleh Profesor Spandi dan Dr. Subhan, juga ulasan dari Mama. Bekal untuk kita semua para pecinta kesucian jiwa. Semoga kita pulang dari majelis mulia ini membawa kemuliaan. Amin. Diberkahi usianya, diberkahi kesehatannya, diberkahi rezekinya yang halal, yang melimpah ruah, beribadahnya berkah Ramadan sahabat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Berthariqah itu mencukupkan kita dalam segala urusannya kepada As-Syekhul Hayy, guru yang hidup. Beliau adalah yang menjadi wasilah kita kepada Allah, dan itu harus selalu ditingkatkan rasa. Ajaran amalan yang kita laksanakan itu untuk meningkatkan rasa. Mahabbatullah itu tajallinya adalah mahabbatus syekh. Cinta Allah itu diwujudkan kepada semakin cinta kita kepada ahlus silsilah di hada zaman. Dan ma'rifatullah juga tajallinya dalam thariqah itu ma'rifatus syekh. Semakin kita ma'rifat kepada syekh, maka kita bisa menikmati fasilitas berwasilah dalam segala urusan.
Dan itu bagi murid harus selalu ditingkatkan. Jadi istilahnya birokrasinya itu kita harus melewati Syekh fi hadzal zaman. Itu birokrasi dalam kita beristighosah utamanya. Karena di antara jutaan murid itu masih beda-beda tuh tingkat rasa kemaripatannya. Ada yang meletakkan Pangersabah sebagai hanya sebagai tempat minta doa saja, tempat karomah. Dalam minta karomah itu juga sering dipahami sebagai memindahkan keadaan yang tidak enak jadi enak. Baru bicara karomah itu. Dipahami karomah itu ketika kita mendapati sesuatu yang tidak enak, lalu minta bermohon beristighosah kepada Pangersabah, lalu terjadi perubahan sehingga kita merasakan sesuai keinginan kita. Itu karomah. Padahal dari sehat jadi sakit itu juga karomah. Yang tadinya dalam berusaha, dalam berbisnis maju lalu jadi mundur, itu juga harus diamati sebagai karomah. Taunya kan karomah itu memindahkan dari lagi tadinya terpuruk usaha, datang kepada guru mengamalkan ajaran, lalu terjadi keajaiban, jadi maju usahanya. Wah, karomah Pangersabah. Tidak salah itu juga. Tapi kita dalam perjalanan berguru harus memaknai bahwa semua perjalanan kita dimanage oleh Syekh fi hadzal zaman. Enggak, apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua dalam rangka proses untuk kesucian jiwa. Dan disampaikannya kita ke makom kamaliyah. Ini yang kemarin disampaikan oleh Profesor Supardi tentang Jamaliyah wal Jalaliyah. Kita mesti keluar dari Jamaliyah wal Jalaliyah. Jalaliyah itu ketetapan, kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita di Jalaliyah. Sementara Jamaliyah adalah ketetapan kenyataan hidup yang sesuai dengan keinginan kita. Maju usaha, badan sehat, apalagi segala yang kita pengenkan. Kita harus menganggap sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu juga sebagai suatu proses. Akhirnya kita sampai kepada realitas bahwa apa yang terjadi dalam hidup itu ada semuanya terbaik untuk kita. Sehingga kita selalu berprasangka baik kepada. Jadi ini momentum nanti Maulid yang ke-80 Pangersabah ya. Kita semua nanti hadir, mudah-mudahan Mama juga bisa hadir pada salah satu acaranya. Nanti dikasih tahu jadwal urutan. Kita niat nanti hadir untuk berterima kasih pada beliau. Kita dipertemukan dengan orang tua rohani. Melalui wasilah beliau lah kita dicatat selalu, tidak sampai benar-benar tidak sampai nanti dikeluarkan dari daftar catatan. Alkin itu kita mau masuk daftar menjadi murid beliau. Jangan sampai kita nanti yang tadi sampaikan di Masjid Holwat ya, sampai nanti jangan sampai di tip X atau keluar dari catatan itu. Kita nanti tasyakur ikut memeriahkan Maulid yang ke-80 Pangersabah. Semoga kita diberkahi, selalu tercatat sampai kita berpindah alam, selalu bersama dan kebersamaan dengannya nanti itu tergantung sekarang. Kalau di sekarang tidak pernah mukhalafah dengan Tuan Syekh, maka di sana juga tidak.
tidak pernah mufarokoh dengan Tuan Syekh, maka di sana juga. Jadi nanti itu tergantung sekarang. Tidak akan ada nanti kalau tidak sekarang. Jadi sekarang penentuannya. Yang ditalkin dengan ditalkin itu seperti tidak ada bedanya. Padahal ada barzah. Dan mulai sekarang pengersa sudah membuat barzah antara mana yang masih masuk daftar catatan muridnya dengan yang tidak. Semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Dari sekarang sudah mulai menyaring. Penjaringan sudah terjadi sekarang. Gitu. Semoga kita terus tersaring, terjaring sebagai murid beliau. Allah berkahi semuanya segalanya. Istiqomah mengamalkan ajaran amalan para pecinta kesunyian. Tekan Al-Fatihah. Iya. Atur terima kasih pada para wakil talqin, ya Muhammad Sultan dan keluarga besar yang telah membukakan pintu gerbang keraton. Kita semua bermujalasah manakib di Istiqomah di sini. Sudah hampir setahun lebih ya Mama ya. Semoga ini terus diteruskan oleh anak cucu kita di sini. Ini menjadi pusat pengamalan-pengaman pelestarian ajaran amalan 124.000 wali, ajaran amalan 120.000 Nabi, 313 Rasul. Berkah Rasulullah. Al-Fatihah. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.